Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Mim Saiful Hadi MPD selaku pemateri. Yang kami hormati Ustadz Azharis selaku sekretaris Nurul Falah. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahim selaku Direktur Pesantren Nurul Falah. Dan saya hormati rekan-rekan karyawan Pesantren Al-Quran Nurul Falah, dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya cintai santri Pesantren Tahfidz Leader Nurul Falah Surabaya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua telah diberikan banyak kenikmatan sehingga mulai pagi hingga sore kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan sempurna, dan tidak ada satu halangan apapun. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini adalah termasuk salah satu kegiatan rutinitas kita yang kita laksanakan setiap Senin di awal bulan bersama Ustadz Mim Saiful Hadi, yaitu untuk mengikuti kajian kitab Nashaihul Ibad. Oleh karena itu marilah kita awali kegiatan sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan kemudahan, mendapatkan manfaat, keberkahan ilmu dari kajian kitab ini sehingga membawa kebaikan, khususnya kebaikan ibadah kita di masa yang akan datang. Ala dunya wa ala kulmatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran ini dapat membuka pintu barokah ilmu sehingga kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti pemaparan langsung dari Ustadz Mim Saiful Hadi yang akan memberikan kajian pada sore hari ini dengan tema agar hidup tidak susah, insya Allah. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin waj'alna minal alimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari kita kirimi suratul Fatihah, kita doakan para masyayikh, para guru kita yang telah mengajari kita ilmu, yang telah membimbing kita, memberi kita penerangan, wabil khusus kepada Syekhul Hadhil Kitab atau Ma'alif Hadhil Kitab, yaitu siapa ini? Nasulipati siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diteruskan, yang dikembangkan, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan mari kita jadikan majelis ini wasilah. Majelis ilmu yang kita hadiri ini kita jadikan wasilah atas semua hajat kita. Hajat kita, hajatnya Nurul Falah, dan hajatnya masing-masing yang lagi belajar, ya diberi kemudahan dalam belajar, diberi ilmu yang barokah, manfaat. Yang lagi sakit semoga diberi kesembuhan, yang bekerja diberi oleh Allah rezeki yang mudah, lapang dan halal, barokah. Sing durung duwe bojo benteng oleh bojo, sing soleh solihah. Nek lanang ya oleh solihah, nek wedok oleh soleh. Sing wis duwe ndang oleh anak sing soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iku kok ana sing nyelempit ning burine cagak ngono. Maju. Leader itu harus maju. Umurnya cagak yo nak pernah le. Ayo, jangan nyempit, maju, ayo. Ayo, ngadep ngarep ini ngarep. Maju. Ben ketok ngono. Nah, ngono. Ayo maju, Mas. Nah, ngono lho. Maju. Ya. Oh lah ketok tok gantengnya. Sampai jam berapa ya? Jam 4. Kurang 5 menit iki piye? Mesti nyalane wong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jam 4:04 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama atau ba'dul hukama. Thalathatu asya'a tufarrijul ghusasa dzikrullahi ta'ala wa liqa'u awliyaihi wa kalamul hukama. Saudara-saudaraku sekalian, asatid wal ustadzat ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. HP ini ditekek sik ya. Pray. HP ini pray. Kecuali kameramen ya. Kecuali bagian kamera harus pakai HP ini. 40 menit ya. 40 menit kita konsentrasi, fokus. Ya orang hidup itu kan pilihannya 2. Kalau enggak senang ya susah, ya kan? Kalau enggak gembira ya bersedih. Kalau enggak gagal ya sukses. Ya sudah. Maka di dalam surat Al-Mulk kan Allah sudah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kemungkinannya hidup itu kan nek gak urip ya mati. Tetapi bagi Allah sebetulnya kan tidak terlalu penting
hidup dan mati itu. Tetapi yang ingin Allah lihat, yang ingin Allah saksikan pada kita adalah siapa yang terbaik. Ya, siapa yang terbaik di dalam memperlakukan kehidupan dan kematian. Berarti seneng orang penting, susah orang penting. Yang penting itu bagaimana kita bersikap, berbuat di kala senang, bersikap dan berbuat di kala susah. Jadi senangnya dan susahnya itu tidak penting bagi Allah. Karena pasti manusia itu menghadapi susah dan senang. Sama seperti pagi dan siang, siang dan malam, maaf. Siang dan malam. Masih akan turu, melungker, ya tetap ketemu awan karo bengi. Tapi kalau melungker, ya kan nggak dapat apa-apa, walaupun siang, walaupun malam. Kan gitu ya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, makalah ini akan membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita agar dikala kesusahan itu datang menimpa kita, ya, dikala kesusahan, kesulitan itu menimpa kita, kesulitan ekonomi, ya, kesulitan apalagi banyak sekali katanya orang hidup ini kesulitannya. Sik bujang kepengen rabi, bareng wis rabi, gak enakan karo bojone, wakeh perbedaane, banyak perselisihannya, baru diangkat jadi P3K oleh SK, bojone digugat cerai, kan itu. Padahal boboyan kepengen jadi P3K, kepengen jadi ASN misalnya gitu. Dulu waktu miskin berjuang bersama, setia. Begitu sudah kaya, duitnya banyak, golek liyane. Ya toh? Sesama sopir jangan saling mendahului. Waktu kuliah cek soron isi kuliah iki rek, gitu. Dosennya wangel ngapalo gak iso-iso itu biji bemin terus gitu ya. Begitu sudah selesai kuliah, jadi sudah bingung menang, gak oleh gawean, repot. Enak dadi mahasiswa rek, jaluk mesti dikei kan itu. Bareng wis dadi sarjana, delokno karo wong tuane sarjana sing jalukan kan itu. Malu kan? Malu susah, kan itu kan? Begitulah kehidupan. Ya, begitulah kehidupan. Maka dari itu tuntunan berikut ini atau makalah berikut ini akan menjadi petunjuk bagi kita agar kita dikala menghadapi kesusahan itu tidak menjadikan kesusahan itu beban yang menjerumuskan kita. Beban yang mencelakakan kita. Sama begitu pula halnya dengan kesenangan. Bisa banyak sekali orang itu senang terjerumus karena senangannya. Kapan hari itu ada berita, saya miris ini, sudah saya ceritakan di beberapa tempat. Miris, berita viral ya, ada anak perempuan cantik, berkerudung, dipanggil, diundang di meja sidang pengadilan. Hakimnya ini geleng-geleng. Kenapa? Anak itu tidak merasa dengan santainya dia itu. Ditanya oleh hakim menjadi saksi dari ibunya sendiri yang divonis atau dihukum korupsi. Apa pasalnya? Nuruti karepe anak. Anaknya sing yang di sidang ini. Anaknya itu kuliah di Jakarta. Permintaannya gak baen-baen. Minta mobil mewah.
sepatu mewah, mobil mewah pintunya 2. Ya, cemet. Pickup kan gak cemet, iki cemet itu. Pintunya loro cemet itu, luarang itu. Nek gak cemet murah. Iya. Sepatu bermerek. Tas sing mes-mes kuwi, mes-mes. Iya. Jutaan, puluhan juta. Dan gajinya orang tua tidak cukup, pong. ASN. Apa yang dilakukan? Ya korupsi. Demi untuk menyenangkan anak. Anaknya guyang-guyu bersaksi. Bayangkan itu. Bayangkan, dua anak koyok ngono terus ya apa? Jare nenek wis putus enak kan dua anak, ya gak oleh wong faktane dua anak wisan. Kan itu. Ya Allah, saya bayangkan kalau saya di posisi ibunya itu ya apa rek. Gimana punya anak kayak gini? Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan kesusahan dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita. Maka dari itu tuntunan ini mari kita perhatikan dengan baik dan kita kerjakan dengan baik pula. Agar sekali lagi kesusahan yang pasti akan menimpa kita besok, lusa atau entah kapan, bentuknya apa, datang dari mana, atau dibawa oleh siapa, sebagai perantara atau wasilahnya kita sudah siap. Ya, tidak sampai berada di dalam kondisi, dalam keadaan yang terpuruk. Kembali kepada makalah sebelumnya, kita malah terjebak pada kesusahan beragama. Agama kita, iman kita runtuh karena kita menghadapi kesusahan, kesulitan yang sangat berat. Barusan kemarin saya pulang ke rumah, ini kangen sama ibu saya kemarin Sabtu kemarin. Istri saya minta diundangkan dukun pijat. Datanglah dukun pijat, kemudian cerita dia. Dia cerita, saya kula niki bahasa Jawa ya, saya ini istrinya, memperkenalkan nama suaminya. Terus setelah dipijat, terus cerita lama, terus setelah pijat dia istri tanya, Pak Mas kenal namanya ini, suaminya si tukang pijat? Yo kenal sekali, wong itu dulu adik kelas saya, maksudnya jauh di bawah saya, tapi ketemunya lebih mudah dia. Dia itu, saya bilang, dia itu, suaminya itu, kalau istilah guru sekarang itu slow learner, mendo cara wong Jawa ya, mendo, sekolah gak munggah terus, MI kira-kira sampai 8 tahun, 9 tahun malah. 9 tahun barangkali dia. Gak naik terus. Yo ndoweh ngono diajari gak tahu ngerti. Iya. Ndoweh terus dia kan slow learner itu. Slow learner, susah belajar istilah kita ya. Tapi jare wong Jawa wis mendung. Tapi baik orang tuanya mengasuh dengan baik. Wis kerja, akhirnya iso kerja, wis lulus SMP, pokoknya lulus SMP, pokoknya punya ijazah SMP gitu. Dia kerja tukang sapu. Pendek cerita terus menikah dengan perempuan ini, ya mau nerima perempuan ini. Kemudian bisa punya anak juga, anaknya 2. 2 anaknya ini yang genah, ono sing kuliah, ono sing SMA. Bapaknya lulus SMP tok. Omahe ya cukup. Si istri ini juga bekerja mijet itu ya dia pemberian dari Allah, wong tidak punya riwayat keterampilan mijet. Dan dia juga tidak bisa berkendaraan, naik sepeda motor tidak bisa, bisanya cuma sepeda ontel. Maka kalau pijet ke kota itu dijemput sama yang nelpon. Rezeki hidupnya Masya Allah. Masya Allah. Dengan keadaan seperti itu cukup hidupnya. Iso nguliahke anak, iso nyekolahke anak, tidak terjerat pinjol, loh kan gitu. Tidak terjerat pinjol. Dan beliau bicaranya bagus banget. Saya kulon rimo mawon
Ning, manggil istri saya Ning. Kalau nerimo mawon, saya nerima saja, pokoknya tak terima semuanya. Kalau saya capek ya saya berhenti. Jadi kalau dia mijet ya namanya di Ngawi ya, 1 kali pijet, kalau 1 kali orang mijet ya paling ngasih 50-an lah. Sehari dia mentarget, dulu pernah sampai 9 orang, sekarang tinggal 5 dia. Pun kalau batasi 5, biar awak enak, sehari 250. Berarti kalau sebulan kali 20, sudah 5 juta dia. Ya? Iya, ya otomatis. Sehari 5 cukup bagi dia. Loh, ini kan dia ditimpa oleh kesulitan loh itu. Saya tahu awalnya bagaimana memulai hidup. Suaminya kerjanya cuma tukang sapu. Dan juga lulus sekolah ya SMP. Tok. Sekarang bisa punya rumah, coba. Bisa nguliahkan anak. Bisa nyekolahkan anak. Dan tidak menjadi beban orang lain. Bahkan dia justru menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini contoh. Dan ada lagi yang lebih hebat lagi. Terus wong melarat tinggal bojone lunga gak jelas. Tinggali anak, ya alhamdulillah anaknya bisa kuliah dan baik-baik semua. Dari mana dia melakukannya? Bagaimana mereka melakukannya? Ternyata mereka menjalankan, mereka mengikuti petunjuk hukama berikut ini. Yang sudah saya bacakan tadi, agar kita terhindar dari kesusahan hidup. Saya ulangi. Agar kita terhindar dari kesusahan hidup. Saya ulangi, meskipun kita tidak mungkin menghindari kesusahan. Agar jika kesusahan itu datang menimpa kita tidak terjebak, kita tidak terjerumus, kita tidak terbelenggu oleh namanya kesusahan, maka resepnya yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Klise Ustaz? Ya memang klise. Apalagi? Tetapi yang perlu kita pahami sekarang adalah penterjemahannya. Bagaimana zikrullah itu kita jalankan? Apakah cukup hanya dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah? Iya, tetapi tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Ya tidak mudah ternyata. Mulai dari zikrul qalbi, zikrul lisani, sampai zikrul fikri. Loh kan gitu nanti dimensinya. Zikrullah itu kan menjadi zikrul qalbi, zikrul lisani, dan zikrul fikri. Alatnya kan itu. Pertama hati yang dijadikan alat untuk berzikir. Kedua adalah zikrul lisani, lesan yang dijadikan alat untuk berzikir. Dan yang ketiga adalah fikri atau akli, akal pikiran kita untuk berzikir. Apa zikir qalbi itu? Ya, menjaga hati, selalu merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, merasa melihat Allah, ya merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah. Sampai bolos, gak ono Pak Rohim mobilnya gak ono, santai, gitu. Itu berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Bahaya ini. Kalau sudah begitu, akan datang kesusahan pada dia. Apa kesusahannya? Ya gak disiplin. Orang tidak disiplin itu jangan dikira enak. Orang tidak bertanggung jawab jangan dikira gampang, seneng. Justru itu kesusahan yang dibuat-buat sendiri. Seandainya dia disiplin itu enak, senang, tenang hidupnya seperti tubuh kita ini. Kalau kita disiplin memperlakukan tubuh kita, ya gak gampang loro, gak gampang kesel, gak gampang berobat, gak gampang nang dokter, gak gampang ngeluh, gak gampang sambat, kerenyang-kerenyeng aja.
Kalau disiplin, tapi kalau nggak disiplin, jadi berat. Yo pas mangan enak, sak karepe. Pas ngombe enak, legi, macam-macam, sak karepe. Tapi hanya pada saat itu saja. Setelahnya, waktu atau masa berikutnya, sampailah dia pada kesusahan. Dan ketika itu, keadaan jauh lebih berat. Jauh lebih sulit ketimbang dia saat disiplin. Itu zikrullah itu begitu. Zikrul lisani ya otomatis. Nek kaisok ngomong sing apik ya meneng wae. Ora tidak karena kepingin diterima oleh temannya, oleh kawannya, oleh lingkungannya, dia ikut-ikutan bicara kotor. Nah ini adik-adik mahasiswa ini yang dari daerah misalnya Kak Kulino Meso, ya cok, kalau Meso, dok Surabaya ngene wong Meso. Sampeyan pengen diarani wong Surabaya marengno malok Meso. Ya jangan, saya ini jadi orang Surabaya mulai 88 sampai saiki ya gak paseh kok Meso ya. Walaupun koncoku ya misuan wakeh. Ya gak iso nerokno aku gak kewetu lambe ora iso. Iya gak lulus. Surabaya ini gak lulus. Kenapa begitu? Ya karena ingat betul bahwa ini lesan ini kalau tidak bisa bicara baik, ya diam saja. Ketika kita nyeting lesan kita seperti itu, maka ya akan berat mengucapkan kata-kata yang buruk. Kok akhirnya ngapusi ngono gelisah deh. Atau dia mengatakan sesuatu terus ucapannya itu menyinggung perasaan orang, itu terasa itu. Aduh, aku kok ngomong ngono tuh, ya Allah. Walaupun mungkin orang itu juga tidak seberapa merasa banget, tapi kita merasa, oh ucapan saya menyakiti dia. Maka buru-buru kita bertobat, buru-buru kita meminta maaf, buru-buru kita mengendalikan diri, membuat catatan, membuat koreksi pada apa yang sudah kita ucapkan. Di samping kita mendawamkan bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah. Pilih, gitu ya. Pilih di antara 99 nama Asmaul Husna itu mana yang paling nek diwaca ngono nyetrum. Wah, iki cocok ini. Salah satu saja enggak apa-apa untuk latihan. Ya, salah satu. Bo tasbih, bo istighfar, bo ya Rahman, bo ya Rahim, bo ya Basir, ya Sami, ya Alim, terserah lah. Ya Fatah, wis pilih saja. Yang mana jika kita mengucapkan atau melafadzkan kalimat thayyibah tersebut, ada rasa, ada dzauq di dalam diri kita. Ya, berarti dari situ kita mulai. Dirasakan saja, mulai dari pertama sampai yang syakur. Sampai ya Allah, ya Rahman, sampai terakhir ya syakur. Mana yang paling nek diwaca alon-alon gitu, wah ini cocok buat aku. Maksudnya cocok itu setrome banter. Sudah mulai dari situ. Sak senengmu wis. Nah, untuk itu dilatih. Latih wis gawe aurat dewe-dewe. Kalau dulu dikasih aurat dari kiainya, nah sekarang aurat dibuat sendiri. Apa itu? Ya tasbihnya berapa? 10 kali, 20 kali, atau yang lainnya, terserah. Untuk apa? Untuk tarbiyatun nafs, untuk tarbiyatul qalb, tarbiyatul ruh, melatih hati kita, melatih lisan kita agar ringan mengucapkan, melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah. Juga dalam konteks zikrul lisan ya, ojo sungkan, jangan berat mengalamatkan, menyertakan Allah dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Ya. Jangan pernah lepas. Semua yang kita lakukan menyertakan Allah di dalamnya. Ya. Konon Pak Nuh itu, ini karena tidak lama ber-WA sama Pak Nuh ya. Pak Nuh itu kalau WA itu tidak pernah lupa mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Terus pokoknya WA opo ae mesti alhamdulillah terima kasih.
Saya punya wali murid, ya, wali murid. Saupoke wis. Kaya sekali. Itu kalau ngangkat telepon, aku gak bisa nerokno iki. Sampai saya tidak bisa nirukan. Beliau kalau ngangkat telepon, itu pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru dibuka teleponnya. Wis apa ya, teleponmu ini didelok. Mari ngono mau dibuka atau mau diangkat, dia mesti membaca bismillah lengkap, sholawat lengkap baru dibuka. Halo, assalamualaikum baru gitu. Kita enteng ya, coba praktekkan. Dan sopoke wong masya Allah, sopoke wis, sopoke kaya orang. Jadi auratnya begitu dia begitu. Kalau buka ngangkat telepon, tidak pernah ninggal yang namanya membaca bismillah dan sholawat. Sholawat itu ya podo wis ngono iku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, ngono baru. Wis sepenting apapun, segenting apapun kata beliau itu, nggih niki Ustaz sing kula telateni pokoke maca bismillah kali sholawat. Setiap telepon ngangkat telepon. Gak sok-sokan, ya, gak sok-sokan, penting. Halo, bismillah enggak, sholawat enggak. Oh ya, ucuk-ucuk langsung. Iya, semuanya ini ya. Sabar. Berapa detik saya baca bismillah sama sholawat itu? Sampai dulu ya, tapi aku juga bisa ngelakuin dulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kadang-kadang langsung diangkat. Baru kemudian yang ketiga adalah zikrul fikri, yaitu berzikir dengan akal pikiran kita. Dengan pikiran kita. Ya kita melihat fenomena kehidupan ya. Setiap kita berjalan, setiap kita berkendaraan, Allah memberi kita pelajaran yang sangat banyak. Gunakan pikiran kita. Gunakan pikiran kita. Itu yang salah satu tulisan saya yang di halaman belakang itu kan zikrul fikri saya. Lihat fenomena ya, lihat apa saya pikirkan, wah begini ini pelajarannya, ini pelajarannya. Seperti itu. Bayang dong ngancani istri pijet saja loh, dapat ilmu saya, dapat pelajaran saya. Begitu seterusnya. Di Istiqlal, foto-foto tekono nang Istiqlal, oleh gak podo. Dapatnya tidak sama. Saya bisa membuat tulisan, Masya Allah, Allah memberi. Bukan karena saya bisa, Allah memberi. Dari mana? Allah memberi kita al-fikr, Allah memberi kita al-aql. Itu kita gunakan untuk memahami, untuk menangkap apapun pelajaran yang Allah telah tunjukkan kepada kita di sepanjang jalan, di sepanjang waktu yang kita lalui. Jangan sia-siakan, pikiran ini dipenuhi oleh TikTok, scroll, beranda itu. Wes sekali delok porno ya pornone metu terus. Gitu? Apa maneh wes pokoknya gak karu-karuan lah. Ini penting. Nah untuk itu, kalau pengen jaga, ya sudah subscriber saja atau nge-follow siapa gitu sajalah. Biar yang keluar di beranda kita ini terkendali. Tapi kalau yang di-follow tidak baik ya keluarlah. Di beranda kita ini berbagai macam hal yang tidak. Saya itu tidak pernah loh mengakses apa jenenge apa iku istilahnya. Wis pokoke klambi sing buka aurat lah kasar ini. Ngono ya metu modele kan ngono. Modele lo metu bersponsor ngono ya Allah. Pemain sebelahku ono Haris lho Ustaz kok buka ngono. Alhamdulillah. Gak sengaja soalnya. Ya, yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Duh, kok wis 20 menit? Si tok sih an.
Yaitu, saya ulangi, agar kesusahan yang menimpa kita tidak menjadikan beban bagi kehidupan kita dan membuat kita semakin terpuruk, maka jangan pernah meninggalkan zikrullahi ta'ala dengan segala wasilah yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, waliqa'u awliya'i, dan menemui para wali Allah. Ya, banyak wali-wali Allah ini. Ustaz Rohim ini juga waliullah. Kan itu. Makanya ketemu Ustaz Rohim, datangi, minta nasihat. Kan itu. Hah? Loh, wali kok subuh itu dikelai ya cahaya barare. Iya. Loh, betapa bukan walinya Allah. Beliau 69 ya, lahirnya. 69. Udah aku, cok. Singitan. Ya. Mulai umur sudah hampir 60 tahun, mewakafkan dirinya untuk ngurusi Al-Quran. Loh, gak wali ini, Gusti Allah sing dia ini. Ngurusi arek-arek iki sing gak kenal bu anake sapa teko endi diurusi sama beliau. Ini kan walinya Allah. Pak Son Haji, waliullah ya. Loh, bagaimana tidak walinya Allah Pak Son Haji ini? Kalau tidak Pak Son Haji ngeling, ya nggak ada acara hari ini kan? Betapa banyak kebaikan yang tersebar yang terjadi saat ini. Goro-goro ini Pak Son Haji ngadakno acara pada sore hari ini kan gitu. Jadi betapa banyaknya wali-wali Allah tersebar di muka bumi ini. Ya katanya Gus Pak waliullah mergo bojone cerewet ya ono. Ya. Ono waline Allah mergo saking melarate. Sukses dia melewati kemelaratannya, menikmati kemelaratannya sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Ya ono waliullah sing karena kekayaannya sopogeh. Wondone gak karu-karuan tapi gak kedonyan blas. Ya ono. Ya kan? Ada saya punya kenalan itu ya Allah sopogeh ini kok ngene tapi gak mawaki belas wis. Wis jan betul ndak potongan wong sugih itu. Begitu datang ke rumahnya, begitu ketemu temannya, wah Masya Allah. Jadi siapa wali-wali Allah itu? Ya orang-orang yang mengurus urusannya Allah. Orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang selalu mengalamatkan setiap perbuatan baiknya hanya untuk Allah. Orang yang selalu mentobati semua perbuatan, semua pekerjaan, semua tingkah pola yang mendatangkan murkanya Allah. Kroso deh, terasa, aduh, salah. Ampuni aku ya Allah. Loh gitu. Orang-orang yang punya ketajaman mata batin, istilahnya gitu ya. Orang-orang yang memiliki kepekaan hati, sehingga ia mampu merasakan kapan kebaikan itu menimpa dirinya dan kapan keburukan itu menimpa dirinya dengan sangat jelas. Maka itu bagian dari ciri-ciri kedekatan kita kepada Allah. Maka jangan hanya membayangkan waliullah iku wong sakti, rambutnya tau, ketel sampai lemah, misalnya gitu ya. Kelap enggak harus. Betapa banyak waliullah zaman dulu itu ya ulama yang sangat alim, orang yang sangat kaya hartanya, banyak, berlimpah ruah, tapi gak kedonyan. Banyak sekali, ada itu orang yang begitu. Nah mereka itu adalah aulia, mereka adalah waliullah. Yang apabila kita bertemu dengannya, yang kita dengar dari ucapannya hanyalah kebaikan. Yang kita lihat dari perbuatannya hanyalah kebaikan. Nah, berarti nek wong ngomongnya apik, didelok wong ya ketok sing apik-apik, ya iku berarti walinya Allah.
Tidak peduli siapapun dia. Bu satpam, bu juragan, bu presiden, bu pedagang, bu pejabat, polisi, ono ya polisi ya. Jadi waliullah. Ya ono lah. Mesti ono. Kurang ketemu ono ya. Mek gurung ketemu, atau ngenteni prei pensiun ya bisa jadi ya. Tapi mesti ono lah, bu tapi ndok endi karo dhewe. Nek ketemu, tapi aku tahu ketemu ya. Tahu ketemu tuh apike itu, apike. Datang ke ruangan saya, bertamu. Tak sugui. Ayo, silakan masih muda. Monggo Pak, silakan minum. Saya panggil Mas. Mas, monggo Mas. Silakan minum. Ngapunten Ustaz, saya ndak minum. Loh, kenapa diet? Ngapunten loh. Puasa ta? Ya insyaallah. Ngene rek polisi hujan wis. Nggih ikhtiar nih Pak Ustaz. Oh ya alhamdulillah. Ada, pasti ada. Tidaklah semua itu buruk dan tidak pula semua itu baik. Selama manusia pasti ada yang baik, ada yang buruk. Dan ketika buruk jangan direndah-rendahkan. Dan kalau kelihatan baik, jangan disanjung-sanjung berlebihan. Karena apa? Akan merusak. Merusak. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita bertemu atau menemui para wali-walinya Allah. Temui. Agar kesusahan yang akan menimpa kita, atau kesusahan yang menimpa kita ini, tidak menjerumuskan kita, tidak meruntuhkan iman kita sehingga semakin terpuruk karena ujian kesusahan. Sekali lagi, kesusahan itu ujian semata-mata. Sama beratnya, sama nilainya dengan ujian berupa kesenangan. Betapa banyak orang yang terpleset ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah, dalam keadaan berbahagia. Begitu pula banyak orang terjerumus ketika dia di dalam kesulitan, kesusahan, kemelaratan, atau kemiskinan. Yang ketiga, kalau yang kedua itu menemui, berjumpa, mendatangi, berkawan, bersahabat dengan wali-waliullah, dan yang ketiga ini wa kalamul hukama. Ucapan nasihatnya ahli hikmah. Maka kalau kita mendengar nasihat baik, ini penyakitnya kita lapo. Orang lakoni ngomongnya lincip, nah itu. Jadi kalau mendengar nasihat baik, ucapan baik, itu kita jangan sampai terbelenggu oleh bagaimana orang itu berbuat terhadap ucapannya itu. Pokoknya dia berkata baik, ya kita ikuti yang baiknya. Jangan kita mentahkan, jangan kita rendahkan, jangan kita bantah. Sopo kan ngomong mudah lancip menomonganmu. Begitu. Kita rugi besar itu. Rugi yang pertama mengabaikan kebaikan, rugi yang kedua yang lebih besar merendahkan kebaikan dan mungkin bahkan juga merendahkan orangnya. Padahal orang itu diutus oleh Allah. Saya ulangi. Orang itu diutus oleh Allah melalui lesannya, melalui perbuatannya untuk siapa saja, tolong dihargai, tolong dihargai, dihormati, diterima dengan sebaik-baik penerimaan. Mengapa? Itu Allah yang mengutus orang itu untuk menasihati saya, untuk memberitahu saya. Karena kita tidak tahu sesungguhnya orang tersebut itu siapa dan bagaimana sesungguhnya. Terimalah setiap kebaikan dari siapa saja. Karena sekali lagi
Kalau kita mengabaikan, apalagi sampai meremehkan, ya Allah, rugi besar. Rugi besar. Jangan-jangan orang itu memang betul-betul, ya bukan jangan-jangan, ya, itu jelas-jelas utusan Allah untuk mengingatkan kepada kita, untuk bisa berbuat lebih baik, untuk menghindari keburukan, tapi karena ego kita, kesombongan kita, ananiah kita, sehingga meremehkan, merendahkan orang tersebut. Pokon. Belajar omongannya lincip kan itu. Ini kan rame nih yang lagi fatwa sonhorok gitu kan ya. Itu ya Allah saya baca, saya lihat di beberapa channel itu saling mengolok, merendahkan ya Allah. Terus gak setuju inilah, gak usah terus sok-sokan merendahkan, itu janganlah. Ya sudahlah. Wong ini fatwa yang sangat baik. Kalaupun tidak ada fatwanya kan ya tetap jelas itu. Bahwa sesuatu yang buruk itu wong membuat kegaduhan, membuat ya kerusakan, kemadorotan di mana-mana. Siapa yang pernah lihat sonhorok? Belum ada kan? Saya yang sudah pernah ya, saya sudah pernah. Ya, karena ya di Batu dulu kan, di Batu pas ada acara keluar gitu, nggak ada jalan, kemudian ternyata jalannya dikira jalan itu longgar karena kosong kan, ngebelai bauan terus kosong, banter, jelek, loh, tiba ndok ngarep ono karnaval, ya apa mana wis, ya apa mana, iya, ya beberapa kali kejadian kayak gitu. Ya memang ya menurut aku koyok ngene koyo diopeni gitu tuh. Ya Allah. Ya kalau mau ngopeni orangnya ya orangnya, enggak usah kemudian ikut-ikutan. Ya pokoknya jangan saling menghujat lah. Kalau enggak mau, enggak terima ya sudahlah, enggak setuju, begitu sajalah. Kalau kepingin memperbaiki ya ditelepon siapa yang punya pendapat, yaitu diberitahu pendapat saya begini, enak. Tapi kalau dibawa kemana-mana terus dijadikan olok-olokan, satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu kiai dengan kiai yang lain, satu mubalik kan, tambah keplok-keplok ini orang-orang kafir itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah itu kalamul hukama. Maka ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, itu kita terima. Kita bukalah, kita lapang dada. Istilah kita sekarang ya open mind. Jangan close mind. Jangan mudah menolak ucapan baik. Jangan mudah mengabaikan nasihat baik. Terima dulu. Pokoknya baik, terima. Perkara nanti kita kerjakan seberapa mampunya, itu kan proses. Tapi begitu kita tolak pada hal tersebut baik, rugilah kita. Dan itu sebab kita menjadi galau. Karena apa? Suka menolak kebaikan. Tidak mau mendengar nasihat baik. Sekarang gak akan ngomongnya HP. Jangan. Pokoknya ucapan-ucapan dari orang-orang yang diucapkan itu adalah kebaikan, maka terimalah kebaikan itu. Jangan ditolak, jangan apalagi direndahkan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya, agar kita terjauhkan, terhindarkan dari kesusahan-kesusahan yang akan datang menghampiri kita. Atas segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Subhanakallah bihamdik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih
Semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita dan membawa berkah di kehidupan kita selanjutnya, menjadikan kita umat yang lebih baik dari hari-hari selanjutnya, dan pastinya kita bisa terhindar dan tidak terbelenggu oleh kesusahan hidup. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah.